Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita di sini memperingati hari Maulid dari para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, kita memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan Nabi Muhammad saja yang lahir pada hari ini. Bukan Nabi Muhammad saja yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mungkin ada juga di antara nenek-nenek kita yang lahir pada hari ini. Mengapa cuma Nabi Muhammad saja diperingati hari kelahirannya? Yang kita peringati di sini bukan di samping kita memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga memperingati hari, yaitu hari ajaran yang dibawanya datang kepada kita. Ini yang juga yang betul-betul yang kita memperingati ini. Hari ajaran yang akan dibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada-Nya. Aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yang tidak bisa kita terlebih-lebihkan sekali tentang Nabi Muhammad. Yang kita harus lebih-lebihkan di sini adalah ajaran yang dibawanya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini yaitu ajaran yang dibawanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad, aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Tetapi aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada kamu semuanya bahwa Tuhan itu adalah esa. Satu, bukan dua. Inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya kita dapat melaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Allah. Dia selamanya pertama-tama dulu, dia selamanya naik di Gua Hira untuk menolkan dunia. Dia selamanya naik di Gua Hira untuk menolkan dunia. Setelah nol dunia, dia kontak langsung dengan Allah. Setelah kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada Jibril supaya kamu Jibril turun untuk kepada Nabi Muhammad, untuk menyampaikan apa yang harus disampaikannya kepada Jibril. Jibril setelah bagus dengan kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala, Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra Muhammad, baca Muhammad." Nabi Muhammad, "Aina makan, tidak tahu saya membaca." Saya orang tidak tahu membaca. Sudah itu setelah bagus bukan kontaknya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dipeluk lagi, disuruh lagi membaca, "Iqra Muhammad, baca Muhammad." Nabi Muhammad mengatakan, "Aina makan, tidak tahu saya membaca." Saya tidak tahu saya membaca. Setelah bagus dengan kontaknya yang ketiga kalinya, dipeluk lagi oleh Jibril, disuruh lagi membaca, "Iqra Muhammad." Nabi Muhammad tetap mengatakan, "Tidak tahu saya membaca." Kemudian dia tanya Jibril, "Apa yang mau dibaca Jibril? Apa yang mau dibaca?" Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi itu yang pertama disuruhkan Nabi Muhammad membaca. Jadi kita semuanya ini jangan kau tidak selamanya membaca. Jangan selamanya tidak membaca kok.
Yang dibaca di sini bukan saja Al-Quran. Kalau kau jalan, jadi pertama kau harus perbaiki adalah ini perasaan hubungan langsung dengan Allah, bagaimana yang didapatkan Nabi Muhammad waktu di Gua Hira. Itu harus kita cari dulu itu. Bagaimana caranya menolkan dunia sehingga kita kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah itu kontak langsung, disuruh membaca Iqra. Nabi Muhammad tidak tahu membaca. Kemudian diberitahu oleh Jibril. Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, apa mau dibaca? Nabi Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mengikutinya. Nabi Muhammad mengikutinya Jibril. Setelah dia selesai membaca Iqra, Nabi Muhammad mengatakan, kemudian dia turun ke dunia. Jadi Nabi Muhammad selamanya di Gua Hira ini kurang lebih 3 tahun baru dia dapatkan ini yang namakan kontak langsung dengan Allah. Sedangkan kita ini bisa mendapatkannya dalam waktu 10 menit saja. Jadi syukur kau ini karena kau mampu juga mendapatkan ilmu yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW waktu dia di Gua Hira. Inilah ilmu yang pertama didapatkan Nabi Muhammad waktu di Gua Hira, yaitu tentang konsentrasi ingat dengan Allah. Itu yang pertama itu. Jadi ini baru kita cocok agama kita. Kalau kita memang pertama dulu sebelum sembahyang harus kontak langsung dengan Allah. Harus hubungan dengan Allah dulu. Harus itu dulu. Setelah Nabi Muhammad turun dari Gua Hira, dia selamanya tafakur saja. Tafakur terus. Itu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tafakur itu dalam tempo 13 tahun. Jadi Nabi Muhammad terlantik sebagai Nabi umur 40 tahun. Setelah turun tafakur selama 13 tahun, baru diperintahkan Isra dan Mi'raj. Baru diperintahkan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kenal di dalam Al-Quran itu, Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad. Jadi yang dimaksud di sini memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sama juga dari rumah ke sini. Itu namanya Isra. Jadi kalau mau kau berangkat dari rumahmu sebentar ini, tafakur kau dulu. Kau lihat diri halusmu sampai di rumahmu itu baru berangkat kau. Itu namanya Isra. Itu namanya Isra itu. Setelah Nabi Muhammad mengadakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, transit kira-kira kurang lebih 10 menit. Setelah transit di sana itu baru diberangkatkan. Mi'raj di sini. Baru di Isra Mi'rajkan. Jadi Isra dulu, jadi kita ini harus mengikuti katanya Nabi Muhammad. Isra dulu. Nah, sudah kita mengadakan Isra, baru kita Mi'raj. Tidak bisa kita langsung Mi'raj saja. Harus melalui juga proses seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Isra dulu, dari sini ke rumahmu, dari rumahmu ke sini. Itu Isra namanya. Kalau Mi'raj, itu perasaan naik. Nah itu saya ajar melalui ini, naik, hubung naik. Setelah Nabi Muhammad SAW Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Setelah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sebelum sampai di hadapan Allah, dia membaca At-Tahiyatu Barakatuh Salawatun Tayyibatu. At-Tayyibatu itu dia baca ini. Sudah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam syahadat itu dalam syahadat itu. Itu Nabi Muhammad dijawab dengan itu. Sudah itu Allah memerintahkan kepada seluruh para malaikat ini hadir ini. Keempat malaikat ini. Pertama yang hadir malaikatnya api. Yang kedua dari malaikatnya angin. Yang ketiga dari malaikatnya air. Keempat dari malaikatnya air, tanah. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW
tentang penyembahannya keempat para malaikat ini. Keempat para malaikat penyembahannya, keempat para malaikat ini. Ini Nabi Muhammad tidak perlu lagi mengingat kepada Allah karena sudah berhadapan dengan Allah. Sampai kepada Allah. Dan kedua dia itu pelajari tentang mengingat kepada Allah waktu di Gua Hira. Jadi di sini tidak dipersoalkan lagi dulu tentang ingatan. Karena dia sudah berhadapan dengan Allah. Apalagi mau dipersoalkan ingat. Nah sudah berhadapan ke ini. Tidak berlaku lagi ingatan berpandang-pandangan. Di mana kaum itu ada judulnya di barat. Ini judulnya di barat. Isra Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah melihat itu penyembahannya para malaikat. Yang pertama dia lihat itu penyembahannya malaikatnya api. Sebab itu malaikatnya api ahli di dalam takbir. Jadi ini usahakan bagaimana takbir antara jasmani dengan batin kita dengan Allah ini berhubungan. Seakan-akan ini barang dempet. Kali ini barang. Jadi saat ini barang. Waktu dia takbir. Jadi antara ingatan kita dengan gerakan ini harus sama. Batin kita berhubungan dengan Allah, jasmani ini juga memandang kepada Allah, baru Allahu Akbar. Itu pertama. Yang kedua, sudah itu diperlihatkan lagi cara penyembahannya para malaikatnya angin. Malaikatnya angin. Malaikatnya angin ahli di dalam sujud. Ahli dalam sujud. Jadi dia itu taat ruku. Nabi Muhammad melihat, oh, sudah takbir begini, rukuk begini lagi. Kemudian sudah itu diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala cara sujudnya malaikatnya air. Cara sujudnya malaikatnya air. Sudah itu diperlihatkan lagi oleh Allah cara duduknya malaikatnya tanah. Kalau tadi ada orang itu yang tidak pakai ada cara duduknya malaikatnya tanah. Sudah selesai itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. Bercakap turun melalui langit ke-7 sampai di langit ke-6 di-stop oleh Nabi Musa. Dia minta maaf, berperintahkan Allah kepada saya diperintahkan sembahyang 50 kali satu hari kemarin. Nabi Musa, wah, tidak bisa kembali lagi, tidak bisa umatku lagi lebih besar daripada umatmu tidak mampu melakukan itu 50 kali satu hari. Apalagi umatmu kecil. Jadi Nabi Muhammad kembali lagi. Di dalam kembalinya ini di sini lagi bertemu dengan Allah. Di jalan dia tahu bahwa Allah begini karena dia sudah berpandang-pandangan. Jadi berpandang-pandangan. Jadi begitu juga nanti kalau sembahyang harus berpandang-pandangan dengan Allah. Tidak bisa kalau tidak. Itulah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Sesudah selesai semua ini para malaikatnya malaikatnya api, angin, air, tanah ini selesai ini Nabi Muhammad turun. Kemudian melalui Nabi Ibrahim menganggap enteng saja itu sembahyang 50 kali semalam. Apa sebabnya dia pandang enteng tentang sembahyang 50 kali satu hari semalam? Saya ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anakku sembelih batu. Seperti tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada pergerakannya. Nabi Musa ragu, tidak bisa. Tidak bisa umat. Tidak bisa. Kembali kembali. Setelah itu kembali lagi Nabi Muhammad diberi kami sembahyang 5 kali satu hari satu malam. Ini perintah sembahyang 5 kali satu hari satu malam turun. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu ini 5 kali ini apa waktu. Jadi setelah Nabi Muhammad terlambat turun. Jadi sembahyang yang pertama dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini adalah sembahyang duhur. Sembahyang duhur yang pertama dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Setelah masuk waktu duhur, turun Jibril. Turun Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang cara pelaksanaannya sembahyang duhur. Turun Jibril. Selesai diajarkan tentang sembahyang duhur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti tentang caranya Jibril melaksanakan sembahyang duhur itu.
Sudah itu kembali Jibril. Kembali. Sudah itu masuk lagi waktu asar, turun lagi Jibril. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang caranya sembahyang asar. Oh, dia sudah tahu caranya sembahyang asar begini. Selesai diajarkan begitu dan Nabi Muhammad SAW mengerti tentang caranya sembahyang asar, Jibril kembali lagi. Kembali lagi Jibril. Sudah masuk waktu maghrib, turun lagi Jibril mengajar Nabi Muhammad. Wah, di sini Nabi Muhammad mengatakan, oh, kalau sembahyang maghrib ada suaranya dua, satu tidak. Sesudah selesai sesudah Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang sembahyang maghrib ini, kembali lagi Jibril, kembali tidak. Sudah itu masuk lagi waktu Isya, turun lagi Jibril mengajarkan tentang cara-caranya sembahyang Isya. Selesai begitu, kembali lagi Jibril. Sudah itu masuk lagi waktu subuh, turun lagi Jibril. Setelah selesai diajar tentang sembahyang subuh, Nabi Muhammad SAW masuk sembahyang duhur nanti. Masuk sembahyang duhur. Setelah masuk waktu sembahyang duhur, dia beritahukan kepada umatnya, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang ini. Jadi sembahyang yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW, sembahyang duhur, tapi kiblatnya Masjid Aqsa, bukan Masjid Haram, Masjid Aqsa. Jadi orang semua menghadap ke Masjid Aqsa, bukan menghadap ke Masjid Haram. Jadi menghadap ke Masjid Aqsa. Kira-kira berapa lama begitu sembahyang begitu? Ada yang namakan di Makkah itu Masjid Qiblatain, artinya dua kiblat. Pertama dia berkiblat ke Masjid Aqsa, sudah itu diperintahkan lagi dia menghadap ke Masjid Haram. Jadi ada satu masjid di Mekah namanya Masjid Qiblatain, artinya dua kiblat. Satu kali menghadap ke Masjid Aqsa, sudah itu masuk masjid itu disuruh balik. Kau harus menghadap ke Masjid Haram. Sudah dia menghadap ke Masjid Haram, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaumnya supaya dia itu menghadap kepada Baitullah. Jadi dia kita ngakuin, dia perhatikan ini. Lihat kan itu. Ini Masjid Haram. Jadi semua orang menghadap ke Masjid Haram. Menghadap sama ke sini. Oh, perbaiki ini. Semuanya orang menghadap ke Masjid Haram. Sudah itu Allah mengatakan kepada kita, kalbu ini Baitullah. Wih, ada juga Baitullah tadi. Jadi bagaimana caranya supaya kalbu ini Baitullah yang ada dalam dirimu ini menghadap juga ke situ sama? Perasaan menghadap sama di situ. Kalau tidak menghadap begini, tidak sampai dengan di Mekah. Contohnya yang ada di Mekah ini. Jadi sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau mau takbir harus kasih menyatu dulu perasaan. Kasih menyatu perasaan itu langsung pilih. Jadi menyatu di sini. Kasih menyatu di sini. Kasih menyatu. Itu baru cocok. Itu cocok nih, harus dicocokkan antara masjid yang ada di Mekah dengan masjid kalau Medin Baitullah. Jalan ada dalam diri ini. Harus dicocokkan itu. Jadi caranya sembahyang, kalau sembahyang itu harus perasaan menyatu di situ dulu. Dirasa dulu. Rasa ini menghadap ke atas. Sehingga bisa berpandang-pandangan dengan Allah di atas. Ini harus begini caranya ini. Kalau tidak begini caranya ini, baik. Saya di sini jelaskan. As-salatu mirajul mu'min. Sembahyang itu tempat mirajnya orang mukmin. Tempat mirajnya orang mukmin. Jadi sebelum kita ini harus mengerti tentang bagaimana caranya kita ini kasih menyatu perasaanmu. Setelah bagus baru menghadap ke atas ini, berpandang-pandangan dengan Allah di atas ini, baru takbir. Baru takbir kok. Itu baru cocok. Itu baru cocok. Ini dan saya peringatkan kepada saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu sekalian, supaya kalau kita mau pergi sembahyang, ini yang harus menentukan adalah niat. Perbaiki dengan niat.
Kalau niatmu tembus kepada Allah, apa niat? Cuma sekarang saya ketahui, kita datang di sini untuk sembahyang tasbih. Kalau hanya untuk sembahyang tasbih saja, saya rasa kurangnya. Jadi kita datang di sini untuk sembahyang tasbih, untuk mencari jalan bagaimana caranya supaya tidak ada disembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuai dengan anunya Nabi Muhammad, "Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakan Muhammad bahwa aku ini adalah manusia biasa seperti kamu juga. Tidak ada perbedaannya saya dengan kau. Kau makan, saya juga makan. Kau haus, saya juga haus. Kau punya istri, saya juga punya istri. Tidak ada membedakan antara kita. Cuma perbedaannya antara saya dengan kau ini karena saya membawa suatu ajaran. Ajaran inilah yang kita harus peringati dan selamanya kita harus pelajari. Apa itu? Tentang tauhid. Allah itu tauhid, bukan satu. Seluruh isi Al-Quran tidak ada satu pun tidak ada pun satu yang terkecuali yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu dua, tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya bagaimana caranya supaya kau bisa mentauhidkan ini. Kau bisa mentauhidkan ini. Jadi kalau kau takbir harus satu saja bisa dengar. Apa itu yang harus diingat? Ini saya kasih tahu terus-terang adalah cermin. Kalau kau bercermin begini, kau lihat mukamu di sini, kalau bisa kau di sini, bisa kau di atas, atau bisa juga di bawah, baru takbir. Jadi kau harus cermin. Tidak bisa kau pakai wajahnya berubah. Seperti saya, jangan kau saya mengingat. Yang kau ingat adalah diri. Mengapa diri kita yang harus ingat? Di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu kuciptakan dari saripati tanah. Manusia itu kuciptakan dari saripati tanah. Dari saripati tanah ini saya proses menjadi setetes air mani. Setetes air mani ini kusimpan di dalam kandungan. Kemudian setelah dalam kandungan setetes air mani ini kuproses lagi menjadi segumpal darah. Segumpal darah ini saya proses lagi menjadi segumpal daging. Segumpal daging ini saya proses lagi menjadi tulang. Setelah menjadi daging, kuproses lagi dia menjadi tulang belulang. Tulang belulang ini kubungkus dengan daging, berarti berbentuk. Berarti sudah berbentuk. Ingat ini, sudah berbentuk. Setelah berbentuk ini barang. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi. Summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi. Wa jalal sama wal absari wal afdati kalila ma taskurun. Ingatlah kata Allah, di waktu kandungan ini sudah berumur 4 bulan 10 hari. Ingatlah kata Allah, waktu kandungan ini sudah berumur 4 bulan 10 hari. Kutiupkan kata Allah, kutiupkan sebagian roh. Kutiupkan rohku masuk di dalam kandungan itu. Kutiupkan sebagian rohku masuk dalam kandungan itu. Masuk dalam kandungan ini roh ini. Setelah masuk dalam kandungan roh ini, maka itu bayi di dalam kandungan itu bergerak, hidup media dalam alam kandungan. Jadi para ibu-ibu yang sudah mengandung mengetahui ini pada. Setelah cukup 4 bulan 10 hari ditiupkan, roh masuk di dalam alam kandungan itu, bergerak itu bayi. Bergerak bayi. Kemudian ini bertanya kepada jiwa.
Apa yang dimaksud dengan jiwa? Nafsu, akal, anak-anak. Ini jiwa. Ini namanya jiwa. Ini berhadapan dengan ini di dalam kandungan, apa sih dalam kandungan ini? Alam tu biratiku. Ini bertanya, apakah aku itu kamu? Menjawab ini, kalau bala sahidna betul angkala Tuhan kami. Jadi antara jiwa dengan Allah itu sudah baku kenal memang di dalam kandungan. Sudah baku kenal memang di dalam kandungan ini barat. Sudah kenal di dalam kandungan ini barat. Alam tu biratiku. Kalau bala sahidna. Jadi anak bayi yang dalam kandungan itu tidak bernafas, tidak pernah bernafas, tidak pernah seperti itu. Yang dia pakai adalah rasa. Selamanya baru dengan kontak dengan ini, rasa ini, rasanya ini dengan ini sama. Ini baku kontak kita terus ini, baku kontak ini. Dan apabila kita mampu seperti bayi dalam alam kandungan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu apa kebutuhanmu. Apa kebutuhanmu dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mampu kau tidak pakai, rasa saja yang dipakai. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadamu kebutuhanmu. Setelah anak bayi ini sudah mengenal Tuhannya, setelah cukup 9 bulan 10 hari kan keluar dia. Tapi sebetulnya anak bayi ini dulu waktu mau keluar, Allah katakan kepadanya, anak bayi keluar untuk kau, saya berikan kau suara. Ini anak bayi tidak boleh keluar. Apa semuanya? Kalau hilang itu suaranya, bagaimana misalnya? Kesasar. Kalau tidak ada itu suaranya. Jadi Tuhan katakan betul kata-katamu, anak baik. Betul ke kata-kata begini Pak ini, keluar maka kau, saya berikan kamu tanda-tanda. Anak baik bilang tidak mau saya keluar ya Allah kalau hanya dengan tanda. Apa semuanya kalau bilang tanda ya bagaimana saya? Kesasarkan saya. Jadi Allah katakan, hai anak baik, bagaimana kau maksudmu? Ya Allah saya mau keluar, tapi dengan berserakan sama-sama kita keluar. Jadi sama ini keluar ini, tapi keluar. Setelah keluar mau jadi bayi-bayi keluar atau sama dengan ini. Setelah dia setelah keluar dari kandungan ibunya, menangis dia karena tidak ini, karena sudah ditiupkan nafas lagi dia. Tadi anak mina rasakan yang nama kandung, tidak ada bisa kurang bisa adanya kepada rohania tadi itu, kepada diri asli kurang bisa adanya. Tidak lihat nih, karena sudah mempunyai nafas lain. Jadi itu kalau mau kesampaian selamanya banyak ini, tidak bisa kau mani, tidak bisa kau bertemu dengan. Kalau sama banyak, itu banyak. Kalau rasa, itu makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk belajar kepada anak bayi. Kalau kau mampu kau mempelajari waktu kau ada di dalam kandungan, maka seluruh kebutuhanmu akan kupenuhi seluruh kebutuhan. Karena di sini tidak pernah lepas ingatannya dengan Allah. Kontakannya dengan Allah tidak pernah lepas. Nanti lepas setelah dia lahir ini anak, ditiupkan nafas lahir dia. Ada yang ditiupkan masuk ini, menangis. Setelah menangis tentu hobi menetek, karena dia sudah berhubungan dengan hukum dunia. Hobi menetek, lapar nih, haus. Jadi ingat para bapak-bapak ini, inilah waktu kita masih di dalam bedakan waktu kita dalam alam kandungan dan waktu kita sudah keluar dari dalam dunia ini. Kemudian ini memerintahkan kepada ini, jika sampai nanti umurmu 15 tahun kau harus cari saya. Kalau kau tidak menemukan saya, jadi binatang kau nanti kau. Jadi binatang kalau kau tidak mengenal saya nanti. Itu makanya para sufi mengatakan di dalam hadis ini, sebetulnya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Ini bukan hadis dari Rasulullah ini.
Ini sufi punya ini, hadis qudsi sebetulnya ini. Man arafa nafsahu bakal arafa. Jadi ini anu langsung dari Allah ini. Kata-kata ini dipakai oleh sufi, para wali-wali. Itu man arafa nafsahu bakal arafa. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Jadi satu-satunya jalan untuk mengenal diri itu harus lewat cermin. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cermin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, luar biasa cermin yang diberikan Allah kepada kita. Apa semuanya saya katakan luar biasa, seperti motor itu 2 cermin lagi. Tapi banyak orang salah paham tentang cermin ini. Dia hanya memakai kendaraan yang di belakangnya. Bukan mengerti bahwa ini harus saya cari ini. Ini yang harus kamu cari ini. Tentang diri. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Duribat alaihimus sillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa hablum minannas. Semua manusia itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Walaupun kau berada di Mekah, termasuk kamu hina seluruhnya. Di Madinah hina seluruhnya. Di mana saja kau berada, kamu semuanya hina, kata Allah. Terkecuali illa bihabli minallah, terkecuali yang bagus dengan kontak batinnya dengan saya dan bagus hubungannya dengan sesama manusia, bukan sesama agama. Jangan sampai salah paham kalau bilang lihat aku Kristen bilang kafir, jangan. Tapi Buddha, Hindu, Kristen tidak bisa. Jangan. Sebab mungkin bagus ingatannya ini, sedangkan kau tidak bagus. Kau yang kafir dia. Jadi ini harus mengerti ini. Harus mengerti ini. Tak banyak manusia itu asal lihat agama lain dan bilang kafir. Dan ini kalau bagus konsentrasinya itu daripada kau, maka kau yang kafir. Kau yang kafir. Ini yang harus kita mengerti ini. Bagaimana caranya kita ini bisa memiliki ini barang tentang konsentrasi. Tak, kalau kau tidak memiliki ini barang, berarti agamamu tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, dalam hadis itu, barang siapa orang yang meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Salat yang dimaksud di sini salat pagi. Ini yang dimaksud dengan salat. Ini yang kita banyak orang tahu itu tidak sembahyang 5 waktu ini cari kita. Lagi sembahyang berbeda sembahyang dengan 5 waktu berbeda. Ini barang sembahyang dengan 5 waktu sangat berbeda. Sembahyang bisa dilakukan orang setiap saat. Sembahyang. Kalau 5 waktu tidak bisa. Nanti masuk waktu baru bisa orang sembahyang 5 waktu. Sembahyang zuhur ada waktu, sembahyang asar ada juga waktu. Kalau sembahyang tidak punya waktu, jalan terus. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, ingatlah aku di waktu kau jalan-jalan, duduk-duduk dan baring-baring. Ini perintah itu. Sama dengan perintah sembahyang. Ingatlah aku di waktu kau jalan-jalan, duduk-duduk dan baring-baring. Kalau lalai kau ikut sesa barang, sebab saya menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mendatangkan di dunia ini. Ini harus kita persoalkan ini. Kita ini sebenarnya berasal dari mana? Kita ini sebenarnya berasal dari mana? Dan untuk apa kita datang di dunia ini? Dan kita ini mau kemana? Mau pergi kemana kawan? Kita ini berasal dari Allah. Diturunkan di dunia ini untuk menjelaskan kewajiban kita. Apa kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, saya tidak menjadikan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia
Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku. Tapi banyak orang salah yang dimaksud dengan menyembah. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang dimaksud dengan menyembah. Tidak mengerti dia yang dimaksud dengan menyembah. Banyak orang di masjid. Banyak orang di masjid. Pergi sembahyang di sana. Tapi setelah sampai di sana itu takbir yang dia ingat sembarang yang akbar. Akbar tom. Nabi bilang ibu imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat padahal sembahyang demikian ini adalah sembahyang celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sembahyang. Apa semuanya celaka? Karena malaikat lalai di dalam, bukan saya nanya ini kata Allah. Celaka sembahyang celaka orang ini. Karena bukan saya nak sembah. Bukan. Tapi manusia ini tidak mengerti. Besok sebentar sembahyang asar begitu lagi. Akbar. Itu tonji sembahyang lohornya. Itu tonji sembahyang asar tidak mau berpikir. Ini waktu itu setelah selesaikan sembahyang, udah ngerti ayat ini turun. Udah ngerti ayat ini turun. Kami iya dapat. Udah ngerti itu ayat. Mudah-mudahan kau berpikir. Jangan sekedar sembahyang saja. Kau harus berpikir. Waktu kau sembahyang tadi siapa yang itu? Itu Allah berkata, "Likami iya dapat." Mudah-mudahan kau berpikir. Waktu sembahyang duhur kau tadi itu yang siapa ingat? Tanganlah kau bilang Allah. Kau bilang Allah. Allah membantah kata-katamu itu. Allah mengatakan, "Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Ada orang mengatakan dirinya beriman kepadaku dan hari kemudian. Padahal sepatutnya dia tidak beriman kepada aku itu kata Allah. Dia tidak beriman kepada aku kata Allah itu. Dia tidak beriman kepada aku. Apa saya tidak beriman? Karena kontakan tidak ada. Tidak ada kontakan. Jadi kalau tidak ada kontakan itu, saya kasih tahu kau tidak diterima sembahyang. Kita lihat lagi di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa firman dalam Al-Quran. Qalatil arabu amanna. Qalatil arabu amanna. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Kena rajin pergi sembahyang di masjid, mengeluarkan zakat, berpuasa, haji. Dia sudah mengatakan, Qalatil arabu amanna. Kami orang Badui berkata, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas kata-kata itu. Kum la tu'minuna. Katakan kepadanya Muhammad, mereka itu baru beriman kepada aku. Dia tidak beriman kepada saya itu. Padahal dia sudah rajin di masjid. Pergi di masjid mengeluarkan zakat, begini tolong-tolongan apa-apa. Menurut kesibukannya orang membuat musalla, membuat masjid, sampai 5 waktu pergi haji. Dia sudah mengucapkan bahwa kami ini telah beriman. Allah menjawab kata-katanya itu. Kum langsung minuna. Katakan kepada mereka itu bahwa mereka itu belum beriman. Belum beriman dia. Belum beriman dia. Walakin kulu aslamna. Akan tetapi dia itu sudah patuh. Jadi berbeda antara beriman dengan patuh. Jadi harus jelas-jelas mengetahui ini atau memberikan penjelasan kepada orang tentang patuh. Orang yang dimaksud patuh di sini ialah orang yang rajin melaksanakan perintah Allah. Rajin dia sudah melaksanakan perintah Allah. Ini orang sudah rajin melaksanakan perintah Allah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, mengeluarkan zakat, memberi makan haji. Ini hanya bagus hubungannya dengan perintah Allah. Ini bagus hubungannya dengan perintah Allah. Saya belum bagus hubungannya dengan Allah. Nah, tidak ada ini. Tidak ada kontakan. Ini saya ketemu keberusahaan. Allah membantah kau.
Jadi ini yang kita persoalkan di sini adalah konsentrasi. Kalau kita dalam Islam mengatakan konsentrasi, kalau orang Jawa mengatakan ini, kalau non-Islam mengatakan meditasi. Jadi jangan kau salah paham kalau melihat budaya tafakur bagi deh. Itu bagus gitu beda adanya ingatannya. Ingatan itu maksudnya cuma dia istilahkan dia itu meditasi, bermeditasi. Kalau orang Jawa bilang ini, kalau orang Islam mengatakan tafakur. Jadi kalau kau mampu mendapatkan ini barang, tafakur segala jauh lebih baik daripada sembahyang 75 tahun. Jadi kau mampu ke 10 kali satu hari begini, berarti umurmu sudah 750 tahun. 15 kali 1000 tahun lebih, berarti umur kita lebih tua daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun umurnya. Pengikutnya berapa? 95 orang. Jadi 10 tahun berbicara sama Nabi Nuh, satu orangnya itu. 10 tahun satu orangnya itu. 950 tahun berbicara sama cuma 95 orang yang ikut. Sebab ini nabi-nabi sebetulnya, nabi-nabi seluruh nabi-nabi tidak ada yang Isra Mi'raj. Tidak ada satu yang Isra Mi'raj terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Jadi kita ini harus Mi'raj dulu. Harus Mi'raj. Sudah kau Mi'raj, selesai sampai top di atas itu, kemudian diturunkan di Al-Quran lagi, summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Muhammad ikuti agamanya Ibrahim, dari tahun ke bawah. Mi'raj tahun ke bawah. Jadi kita nanti ini Mi'raj ke atas dan ke bawah. Tapi satu waktu, ini yang kau tahu saya dulu perhatikan ini. Yang kau perhatikan naik saja dulu. Mi'raj saja dulu perhatikan. Ini tadi yang kau baru perhatikan saya dulu ini adalah tentang Mi'raj. Tak usah kau perhatikan dulu tentang ke bawah ini. Sebab yang ke bawah ini sebetulnya yang saya dapatkan ada 3 orang. Pertama dari Nabi Ibrahim, yang kedua dari Nabi Hidr alaihissalam, yang ketiga dari Radiatul Adawiyah. Ini saya dapatkan semua di bawah. Jadi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita sekarang ini untuk berniat yang tembus, niat yang tembus. Kalau betul-betul niatmu tembus, ini betul-betul ini tembus betul niatmu ini perbaik. Jadi ini supaya niat itu tembus harus dari dalam hati. Ya, sebab kita ini melaksanakan sembahyang dengan hanya berasal dari sini, berbeda dengan yang berasal dalam hati. Dalam hati itu rasa. Jadi kalau sembahyang kau hanya sekarang, untuk kau tidak sembahyang sama kau itu sembahyang tidak akan terkaruan. Ini sembahyang yang dimaksud dengan Allah di sini yang timbul dalam hati. Man sa'irallahi wa innahu minat taqwal qulub. Sesungguhnya mengerjakan syiar-syiar agama itu, ketakwaan itu munculnya dalam hati. Ini berbicara tentang dalam hati, berarti sini. Ini banyak orang salah paham kalau Allah itu berbicara tentang hati. Dia berbicara tentang akbar, akbar kau ini tidak bisa kalau kau hati ini. Ini harus melebur ke sini. Ini perlu bapak-bapak sekalian ini kita pelajari dari Al-Quran dan hadis. Jadi jangan kita terlepas daripada Al-Quran dan hadis. Seperti ini satu ayat ya. Perhatikan memang ini ayat ini. Hakimi wijahaka lidini hanifan fitrallahi allati fitran nasi alaiha la tubdila jalkillahi dzalika dinul qayyim wa aksaran nasi la ya'lamun wa aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan di sini Allah memang menjelaskan, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bagaimana yang dimaksud hakimi wijahaka lidini hanifan?
Hadapkan wajahmu kepada agama Allah. Jadi kau menghadapkan ini, di sini menghadap ke rasa di sini. Kau bisa lihat dirimu juga di sini. Jadi dirimu melihat dirimu sini. Allah menciptakan kamu dalam fitrah ini. Tidak ada perubahan dalam fitrah ini. Tetapi kau memandang ke sini. Kau lihat dirimu di sini kayak begini. Jadi rasa. Jadi ini memandang ke rasa. Itulah agama yang benar. Itulah agama yang benar. Jadi kau harus begini. Jadi ini memandang ke atas, berpandang itu dengan ini. Jadi ini harus memang harus cocok kita dengan ayat ini. Kalau tidak cocok kita dengan ayat ini, kau harus cari jalan bagaimana caranya kau dapatkan ini baru. Itu memang Tuhan jelas-jelas mengatakan akini bijahatan ini hanifah. Hadapkan wajahmu kepada ajaran agama Allah, kepada Allah. Allah yang menciptakan kamu dalam fitrah yang begitu. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Itulah agama yang benar. Allah, kita ini adalah kaya bahasa, kaya tentang kitab bacaan. Tapi kebanyakan manusia tidak membaca. Tidak mau membaca. Jadi harus banyak membaca. Apa yang harus dibaca? Ada juga yang harus dibaca adalah ayat. Tak ada orang mendapat ilmu melalui pandangan lahiriahnya dengan penglihatan lahiriahnya. Ada orang mendapat ilmu melalui ini. Ada juga orang bisa mendapatkan ilmu melalui pandangan lahiriahnya dan penglihatan lahiriahnya dan dari hati. Ini aslinya yang ada dalam ini. Aslinya ini ada dalam. Itu rasa. Jadi usaha supaya kau tak terus ini. Itu harus bekerja itu terus. Ini yang kita persoalkan ini adalah cara. Kita di sini berceramah tentang Isra Mi'raj dengan hari kelahirannya Muhammad itu hanya promosi. Itu hanya promosi. Kita hanya mempromosikan agama. Seperti orang baca khutbah itu promosi sebetulnya. Promosi. Tapi kebanyakan promosi itu tidak menyentuh keadaan sebenarnya. Tidak menentu ajaran yang sebenarnya. Sebab kalau kita berbicara tentang sembahyang, Rasulullah mengatakan apabila sembahyang kamu benar, maka seluruh amalmu itu benar seluruhnya. Jadi ingat ini, apabila sembahyangmu benar, maka seluruh amalmu ikut benar seluruhnya. Tapi apabila sembahyangmu tidak benar, maka seluruh amalmu itu tidak satu pun yang diterima, tidak satu yang benar. Sembahyang yang dimaksud di sini sembahyang batin, baru ikut dengan sembahyang syariat. Sebab di sembahyang syariat ini Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un." Sungguh berbahagia mereka karena mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Jadi ini yang dimaksud dengan khusyuk itu, antara gerakan dengan ingatan itu dempet gitu. Tidak bisa dibarat antara lahiriah dengan batin. Batin yang berhubungan dengan Allah, jasmani ini yang melakukan gerakan. Tapi ini jasmani turut juga merasakan itu hubungannya dengan Allah. Apabila batin selamanya berpandang-pandangan dengan Allah, apabila batin kita selamanya berpandang-pandangan dengan Allah, maka jasmani pun turut pula merasakan berpandang-pandangan dengan Allah. Turut pula merasakan berpandang-pandangan dengan Allah. Jadi ini harus Bapak-bapak tahu ini bagaimana cara pentingnya dinamakan konsentrasi, bagaimana cara pentingnya dinamakan meditasi. Jadi ini harus kau pegang ini, dan ini yang harus kau pelajari. So, kalau tidak ada ini, seluruh agama tidak ada benar. Kalau tidak ada konsentrasinya. Tapi seluruh agama benar kalau ada konsentrasinya. Agama apapun saja benar, asal ada konsentrasinya.
Jadi ini saya kata para bapak sekalian, ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin orang kafir itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak akan mungkin, kata Allah, orang-orang kafir itu memakmurkan masjidnya Allah, sedangkan mereka itu mengetahui dirinya akan kekafirannya, mengetahui dirinya kafir. Orang ini hapus seluruh amalannya dan tampaknya adalah neraka jahanam. Ada juga orang merasa dirinya beriman, merasa dirinya orang Islam, tapi dia tidak mengetahui dirinya bahwa saya ini masih kafir kan? Dia dapat memakmurkan masjid. Jadi ada dua macam di sini. Ada orang tidak akan mungkin datang memakmurkan masjid ini karena dia mengetahui dirinya orang kafir. Ini dia tidak mengetahui dirinya kafir. Dia datang memakmurkan masjid ini orang ini, padahal dia tidak mengetahui dirinya kafir. Apa sebabnya Tuhan mengatakan kafir? Karena hubungannya dengan anak tidak ada. Yang dia ingat ini hanya lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in yad'una min dunillahi illa inasan, wa in yad'una illa syaitanul marid. Apa yang kamu ingat selain daripada aku berhala itu? Jadi kalau sembahyang kena bukan kalau ingat cuma berhala sih. Berhala apa sih? Berhala kaseng ini 10 menit dari sembahyangnya, 5 menit menyembah berhala kan? 5 menit menyembah kepada Allah. Jadi ini saya ketemu, wa in yad'una min dunillahi illa inasan. Apa yang kamu ingat selain daripada aku berhala itu? Dan memang wa in yad'una min dunillahi illa inasan. Apa yang kamu sembah selain daripada aku? Apa yang kamu ingat selain daripada aku? Berhala itu. Berhala itu. Wa in yad'una min dunillahi illa inasan wa in yad'una illa syaitanul marid. Kalau sembahyangmu seperti itu, kata Allah, tidak ada lain yang kau sembah terkecuali setan yang durhaka kepadaku. Jadi penyembah setan cakap. Ada orang sembahyang di masjid, setan nak sembah. Bukan dengan sembah, setan nak sembah. Jadi hati-hati memang betul. Jangan sampai selamanya datang tongkol sembahyang jauhnya kau dari pantai ini datang di sini. Setelah sampai ke sini bukan tentu karena sembah. Aduh, ruginya luar biasa. Jauhnya kau datang di sini. Ada juga orang dari Goa, dari Sungguh Minasa, datang di sini. Jauhnya datang dari Sungguh Minasa, datang di BTP. Setelah sampai di BTP sembahyang ini, bukan juga Tuhan sembah. Jauhnya perjalanan. Ruginya orang ini. Jauhnya jalan dari Sungguh Minasa datang ke BTP. Tapi setelah sampai di BTP, bukan juga Tuhan sembah, menyembah berhala. Aduh, ruginya orang ini. Apalagi seperti hari dari Panam, setelah sampai di sini bukan Tuhan sembah, aduh, menyembah berhala saya. Jadi ini saya katakan kau supaya hati-hati kau ini. Jangan sampai kau hanya menyembah setan. Jadi banyak manusia itu yang dia sembah bukan Allah, tapi yang dia sembah itu adalah setan. Ini harus hati-hati, harus kau periksa ini barang. Kau harus periksa ini, inilah harus kau baca. Tadi sudah sembahyang kisah ke ini, sembahyang tasbih kau lihat. Tasbih yang dibaca 300, tasbih yang dibaca 300. Kalau kebetulan cuma satu yang masuk ingat kamu kepada Allah, cuma satu tasbih yang dihitung 299 kubur. Ini saja semeng terus. Ini kembali kau lagi nanti di rumahmu, kau minta supaya dibukakan pintu, terlambat ya orang membukakan pintu, sehingga marah-marah kau. Jadi hasil yang kau peroleh dari sembahyang tasbih ini habis dibuka pintu, habis kini setelah dibuka pintu. Jadi ini harus hati-hati memang, jangan sampai kembali kau nanti sampai ke rumah marah-marah kau. Selesai sembahyang tasbih dibuka pintu, selesai sembahyang tasbih dibuka pintu. Jadi ini para bapak ini supaya sadar bagaimana caranya supaya betul-betul ini kita lakukan ini, yang kita harus terapkan ini tentang suami istri, bagaimana saling menyenangkan, bagaimana saling menyenangkan,
antara suami istri. Kalau mampu kau ini saling menyenangkan suami istri, dunia pasti bagus. Dunia pasti bagus. Kalau mampu kau ini. Ada saat ini yang kasihkan rumah ini di Bali. Ini kasihkan rumah ini di Bali orangnya ini. Saya biasa kan 1 bulan tinggal di rumahnya. Tidak pernah dengar kata-kata kasar. Tidak pernah. Semuanya kata-kata menyenangkan. Semuanya kata-katanya menyenangkan. Sepertinya umpamanya orang panggil kita pergi makan. Pak Ismail, mari kita pergi makan. Setelah sampai di restoran, Pak Ismail mau makan apa? Jadi saya bilang, saya ikut saja dengan kita. Apa saja kita mau makan, saya ikut saja. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Kami datang di sini Pak Ismail untuk menyenangkan Pak Ismail. Jadi Pak Ismail dulu menentukan apa yang mau dimakan. Setelah habis makan begitu, pergi lagi balik buah-buahan. Panggil penjual buah-buahan, mari yang terbagus buah-buahan di sini itu kasihkan. Sampai 500.000 biasa beli-beli. Kemudian sediakan di tempat di kamarku. Ini Pak Ismail buah-buahan ini adalah ini tempat sampah dan ini pisau. Maka pilih yang mana kita senangkan. Demi untuk menyenangkan Pak Ismail. Jadi itu kata-kata menyenangkan. Jadi mampu kok, asal mampu kok ini, bagaimana saling menyenangkan dulu dalam keluarga saja dulu dengan anak suamimu saja dulu. Dengan istrimu, ini saja ini bagaimana caranya menyenangkan ini. Kalau kau mampu ini barang, insya Allah dari sifat bagus. Bagus kiri sifat. Bagus. Sebab ini Nabi Muhammad diutus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad diutus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi harus akhlak yang tidak baik itu robek. Besok dirobek sedikit-sedikit. Dia tidak bisa tahu langsung. Dan tidak bisa tahu langsung. Harus dengan cara berangsur-angsur. Merubah ini. Dan kalau kau tidak mampu merubah itu, orang katakan, Pak supaya banyak. Perasaan lagi. Akhlaknya itu tahunnya, besok itu tahunnya lusa. Begitu terus. Tidak ada perubahannya. Sedangkan sembahyang di sini akhirnya salah anin pasai walukan. Dirikan sembahyang itu mencegah dari kemungkaran. Jadi sembahyang itu mencegah dari kemungkaran. Jadi ini perlu kita semua pahami bahwa kita di sini datang sembahyang untuk mencari yang namakan sembahyang khusyuk. Sebab kalau kau dapatkan sembahyang khusyuk, Allah mengatakan sungguh berbahagia mereka. Sungguh berbahagia mereka. Kalau Tuhan mengatakan sungguh berbahagia, enak juga. Tidak ada lagi susahnya. Tidak ada susahnya. Apa sebabnya tidak ada susahnya? Uturunkan makanan dari langit dan dari bumi. Berikan kepada. Uturunkan makanan dari langit dan dari bumi. Saya kasih tahu kepada saudara. Saya seringkali kalian tangkap makanan khas negara. Tapi itu barangnya tidak kelihatan seperti begini. Ya. Jadi ini barang yang dari sana itu dimakan, bukan bendanya dimakan, rasa saja. Jadi makanan di surga nanti sama dengan makanan yang ada di dunia ini. Sama dengan makanan yang ada di dunia ini. Cuma apanya rasanya yang berbeda, khasiatnya berbeda. Saya seringkali kalian tarkan itu kali kambing. Gua lihat nak kerja di sini muka aku. Sudah lihat kan? Sudah kerja begitu nak siapa? Baru nak hantar ke satu kota banyak pulang. Saya masuk di Facebook lagi. Masuk apa? Anda hantarkan. Saat masa kita ini selamanya sama. Tuhan mengatakan, kalau kau betul-betul beriman dan bertakwa kepada Aku, Tuhan hantarkan makanan dari kami. Selamanya sembahyang kita. Tuhan kenapa tidak dihantarkan ini? Tidak lama tuh. Asal ada itu saya tanda itu. Asal ada itu Pak Ketua, topinya putih tinggi. Ada kain anunya di sini, ada kain simpan di sini. Nah ikat di sini. Asal ada itu air maka menangkap maka bahasa artis ada. Jadi ini saya kasih tahu kau harus cari
Kalau tidak ada itu berarti paling cocok sembahyang. Kalau tidak ada ini yang saya katakan ini berarti sembahyang tidak benar. Jadi berarti paling benar itu sembahyang. Kalau betul-betul sembahyang itu benar, maka kau ketemu dengan 4 barang ini. Ketemu kau dengan 4 barang ini. Apa keempat barang ini? Allah mengatakan, "Wa yattaqillahu jalah maraja." Siapa orang beriman dan bertakwa kepada-Ku, Kukeluarkan kamu dalam kesulitan, Kubasuh kepada kesulitan, Kukeluarkan kamu dalam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kutubar yang dimaksudkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuberi kamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kau kasihkan orang rumah. Oh, ini yang dimaksudkan. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bertepatan dengan kasihkan ke orang rumah ini dengan saya naik haji. Ini di dalam bercerita kepada saya. Saya kasih naik ke haji nanti tidak mendaftar dan tidak punya uang. Jadi bukan tahu orang. Saya nanti naik ke haji tidak mendaftar dan tidak punya uang. Kalau berhadapan yang begini orang, tapi kalau belakang ada kesimpan ini kata orang, kira gila. Ini kata tidak, kalau tidak masuk, kalau mau baru pikiran tidak bisa. Jadi saya naik haji tidak mendaftar dan tidak punya uang. Nanti satu betul tadi bukannya betulnya. Bisa aja saya satu. Setelah saya mencium di Hajar Aswad, maukah mencium di Hajar Aswad? Begini, sebelum waktu saya berada di Jakarta, penjaganya Hajar Aswad itu selamanya datang mencium saya 2 kali. Selamanya datang penjagaan Hajar Aswad. Belum pernah dia kali sekali. Belum pernah pas saya lihat manusia seperti penjaganya Hajar Aswad. Ini namanya Rai. Itu datang selamanya cuma 2 kali dan 2 kali. Begitu selesai berangkatkan dari Jakarta menuju ke Jeddah. Setelah sampai ke Jeddah, dan saya ambil haji masuk ke Madinah. Begitu bermalangnya 2 malam di Madinah, datang lagi penjaganya Hajar Aswad. Cuma 2 kali. Sudah itu pulang lagi. Jadi 2 kali saja. Selamanya cuma 2 kali. Lalu sampai dia dari seperti ini. Yang pernah dia manusia seperti itu. Itu penjaganya Hajar Aswad. Setelah bermalangnya 4 malam di Madinah, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah panggil kat sini bukan? Sini kakak. Jadi setelah saya sampai di hadapan Rasulullah, berjejer ketiga begini, berjejer ketiga. Jadi Nabi Muhammad di sebelah sini pun, Nabi Haidar di sini pun, saya tinggal di sini. Sudah itu Rasulullah takbir. Baik itu cahaya yang naik seperti batang kelapa naik. Menjulang tinggi. Sudah itu takbir juga Nabi Haidar. Persis kita mendengar itu. Cahaya juga naik. Sudah itu saya takbirkan lagi. Sama. Apa semuanya sama? Karena saya diapit oleh 2 cahaya. Saya lihat cahaya naik itu. Oke. Sudah itu sembahyang 2 rakaat bersama dengan Rasulullah. 3 katanya sembahyang sunnah 2 rakaat. Sudah itu Rasulullah katakan cocok sembahyang. Ini sembahyang nanti pakai kalau pulang ke negeri. Ada ya Rasul. Sudah itu masukkan lagi di Mekah. Setelah masuk ke Mekah, begitu selesai tawaf, langsung setelah masuk ke Mekah, datang lagi penjaganya Hajar Aswad. Selamanya cuma 2 kali. Sekalinya angkat kakinya 3 kali. Saya bilang, besok saya dosen datang cium kau. Dan saya datang kau. Kutunggu kau terkait. Sekalinya besok pagi pergi ke tawaf kau. Begitu tawaf kau, begitu bagaimana saya masuk kau. Masuk kau. Setelah saya masuk langsung nak cium itu tapi saya dulu cari itu. Dan berulang cium cari itu. Saya cari. Nah, saya bilang begini sama saya. Ini sebetulnya kalau kau masuk kau ini
bisa kebar haji. Allah yang panggil undangannya, Allah yang mengampun. Asal mampu kau ini. Ini sesuai dengan kata-katanya penjagaannya Hajar Aswad. Ini jadi asal ada orang mampu ini barang, insya Allah dapat undangan naik ke Mekah. Diundang oleh ini. Apa ini? Waktu saya memancung Hajar Aswad, langsung dia katakan tunggu dulu, saya cerita gitu. Bilangnya cerita mungkin. Nah saat ini kau betul-betul sungguh-sungguh menuju kepada saya. Jadi ini perhatikan ini ya. Kau betul-betul sungguh-sungguh menuju kepada saya. Akhirnya sampai betul kepada aku ini. Karena engkau apa itu? Karena engkau tidak dihalangi oleh panas, tidak dihalangi oleh dingin, tidak dihalangi oleh panas, dan tidak dihalangi oleh hujan. Tetap pergi selamanya berjemaah. Jadi asal cuma setelah saya cuma 2 kali mau ke situ 3 kali, nanti tidak bisa 2 kali, kita 1 kali, nanti tidak bisa. Pergi mas. Kalau saya tahu begitu selamanya berarti kenapa cuma 2 kali saja? Kenapa tidak cukup 3 kali? Nanti pergi mas. Kita 1 kali sendiri, pergi mas. Nasoro pergi. Akhirnya nanti ini pada tahun 2009 pergi ke lagi umrah. Saya pergi ke lagi umrah. Tidak ada 1 sen lagi, tidak ada. Jadi saya 2 kali. 1 kali saya berhaji, 1 kali saya pergi umrah. Sama sekali tidak punya uang. Ini yang saya tidak. Jadi asal betul-betul bagus ke cara, tembus ke cara berdoa, kata muka. Tembus ke cara berniat kepada Allah, kata muka. Pasti kata beribadah. Kata beribadah. Jadi ini nanti yang menentukan ini adalah niatnya orang. Jadi niatmu yang sebab saya dulu pertama saya hanya selamanya bagaimana caranya supaya tidak ada disambatan kecuali Engkau ya Allah. Selamanya dia macahaya. Saya cahaya. Tidak lama ada yang kasih bilang kau bertemu dengan Allah. Pak, kau itu bagaimana caranya yang bisa bertemu dengan Allah? Bilang saja kau bertemu dengan Allah. Bertemu betul kau. Akhirnya selamanya katakan begitu. Akhirnya bertemu kan. Bertemu betul dengan Allah. Ya, pernah sekali di Jayapura. Itu waktu itu di Jayapura. Mau pergi ambil tiket, tiba nomor 3 kayak ini tinggal nomor 3 mah. Ini sekarang gilirannya ini ambil tiket, tiba-tiba penjual tiket bilang habis, tiket tidak ada, tiket habis. Jadi saya nomor 3 keterbatasan puasa. Mereka berdiri di bersandar di tiang. Tiba-tiba ada 1 orang namanya Lanasi. Kenapa ada di sini? Kamu gak boleh tiket, kasih habis tiket, kasih mari wanta. Saya berikan tiket kalau tidak nak kasih tiket penjual tiket di dalam, kau tarik telinganya orang dalam. Jadi kasihkan dulu 45.000 itu waktu kasihkan 4.500 ke 2 anda dulu 4.500 berangkat 45.000. Kasihkan uang 5 menit keluar sih. Ini ada tiket saya. Hebat betul kau itu kasih donatir namanya. Jadi kasihkan uang 2.500. Ya 2.500. Oh jangan kasihkan uang. Ini banyaknya uang gue. Saya baru-baru kali ini terima uang dari ekspedisi. Uang ekspedisi banyaknya uang gue. Penuh sama ini semua. Terima kasih sekali karena share sama kita. Cara. Begitu bilang, terima kasih sekali Kak Nasir. Bilang di dalam, begitu kita turunkan ke Nasir. Nabatnya kau minta terima kasih kepadanya. Saya sama dia. Saya pelihara kau. Mulai dari paruh ibu sampai sekarang ini. Sampai sekarang pelihara, kena saya. Sampai sekarang pelihara. Mereka sambayan. Jadi kecilkan. Kenapa jadi begini? Bentar. Jangan.
Lagi banyaknya kendaraan, tidak ada kendaraan saya lihat. Satu pun kendaraan tidak ada saya lihat. Yang saya lihat cuma masjid saja. Masjid saja yang saya lihat. Yang lain tidak ada saya lihat. Setelah mereka sembahyang, kuliah diriku sini banyak 20. Banyak orang diriku di sini. Heran kenapa banyak diriku ini berdiri ke begini banyaknya diriku ini. Ada 20 barangkali. Sudahkah sembahyang? Mau pegang ini langsung besar. Langsung besar. Jadi hilang semua ini. Hilang langsung besar. Jadi satu waktu lagi mereka sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib ya, perkala sembahyang maghrib. Kuliah ada orang turun dari langit. Kuliah turun dari langit turun. Begini langsung dikatakan. Kata itu. Tapi karena tidak berfungsi akalku, yang berfungsi hanya rasa, sehingga tidak pernah saya tanya. Padahal kuliah ini turun dari langit. Tetap di sini. Sudah itu kamat ke orang sembahyang maghrib, orang kamat ke orang sembahyang maghrib. Ada 2 di muka tempat, tidak ada kosong di 2 isi, tidak ada bisa tempat itu 2 tempat itu. Bilangnya orang di muka, sini kita ini tempat ini kosong terus tidak ada yang bisa isi. Jadi maju sama-sama ini, pergi sama-sama ini pergi sembahyang di situ, harus sakit. Setelah selesai sembahyang maghrib. Kasih tahu ke dia, muka saya pergi di belakang sembahyang sunnah. Saya juga sama pergi ke belakang sembahyang sunnah. Sama-sama kan pergi sembahyang. Sudahkah sembahyang sunnah? Sudah selesaikan sembahyang sunnah. Kuliah begini kata apa tu. Tapi tidak pernah saya tanya dari mana kok. Nah padahal saya tahu tadi ini bahwa dia turun dari langit. Kuliah turun. Tidak pernah lagi dipersoalkan ini. Sudah itu masuk waktu Isya. Masuk lagi waktu Isya. Itu tampak yang di muka itu tetapi kosong. Tidak ada bisa isi. Nabi bilang orang, Pak, sini ke. Ini tempat di muka Tidak ada bisa tempat di dua tempat ini kosong. Jadi pergi sama-sama dengan ini sampai. Selesai sembahyang Isya. Tugas lagi. Saya ini sekarang mundur ke belakang karena mau tempat sembahyang sunnah di belakang. Kalau saya juga mau pergi mundur ke belakang sembahyang sunnah. Sama-sama kita ini. Sama-sama. Selesaikan sembahyang sunnah. Lama-lama tafakur kata tafakur tu. Selesaikan tafakur begitu. Kasih tahu ni. Mau saya pulang ini ke rumah. Karena selesai juga mau pulang. Maukah juga saya pulang? Sama-sama makan orang. Begitu kuingnya di anunya ini apa namanya ini bukan di ruangan masjid. Begitu melangkah begini ke sini, langsung dia terpandai. Tunggu dulu. Nasa apa? Kadang-kadang saya minta stop kok. Aku mau minta stop kan cepat kok. Waktu ku nasa tinggal sedikit waktu ku. Mau kasih tahu kan? Kasih cepat kok. Terpaksa bilang salamku sama Allah nasa salaman tu. Faham tak? Tapi itu memang saranku hanya kepada Allah. Salamku kepada Allah nasa salaman. Jadi saranku saya cuma tidak pernah saya lagi kepada ini. Sekarang lagi kepada ketemu kata nanti. Kalau mau kue nasa saran hanya satu. Yang lain. Kalau ada saran yang lain selain daripada Allah, tidak mungkin. Belum bisa kau sampai ke tempat tertinggi. Dan kedua, belum tentu bisa kau bertemu dengan Allah. Kalau ada yang lain, kau niatkan selain daripada Allah. Tidak tahu. Saya dah stop naik. Dan kali ini kita akhiri saja ceramah ini. Karena sudah lama juga kita ini. Akhiri ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.